Carikan saya bunga kemboja, kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Oke, sebelum memulai kita aplaus dulu untuk Pak Robiadi. Agak tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita perbanyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat sehat. Dan syukur-syukur hari ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk berkumpul di gedung Serbaguna Desa Kamboja ini dalam mendengarkan penyampaian visi misi dari para calon kepala desa. Salah satunya saya. Selawat serta salam tak lupa marilah kita perbanyak haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati PJ Kepala Desa Kamboja, yang saya hormati Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Kamboja beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades beserta anggotanya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan Bapak Ibu tamu undangan masyarakat Desa Kamboja yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izinnya Tuhan atau izinnya Allah Subhanahu wa taala beserta dukungan Bapak Ibu sekalian selaku masyarakat Desa Kamboja, jikalau saya terpilih menjadi kepala desa, maka visi dan misi saya adalah sebagai berikut. Visi saya yaitu mewujudkan Desa Kamboja yang lebih religius, sejahtera dan maju. Saya berharap Desa Kamboja ini kedepannya dikenal dengan dari segi religiusnya, seperti dari orang-orang tua kita dulu atau tokoh-tokoh masyarakat. Dulunya Desa Kamboja ini dikenal dengan keagamaannya, ya. Ketika ada pertandingan tilawah, pertandingan yang berkaitan dengan keagamaannya, desa kita tidak pernah tertinggal, ya. Desa kita selalu ada nama, ada juara, ya. Tapi seiringnya dengan perkembangan zaman, waktu ke waktu, desa kita sudah mulai merosot dari segi agamanya. Maka dari ini, saya bercita-cita ingin membuat Desa Kamboja ini dikenal oleh desa-desa lain atau daerah-daerah lain dari segi keagamaannya. Yang selanjutnya dari segi sejahtera, ya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa desa kita ini sumber daya alamnya sebenarnya sudah mumpuni, ya, dengan luas tanah yang banyak, tapi kurang diakomodir atau terencana dalam tata ruang pemerintahan. Maka ketika saya dipercayai Bapak Ibu atau dikehendaki Allah, maka saya akan berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kamboja ini melalui sumber daya alam yang sudah ada di Desa Kamboja, baik itu dari pertanian, perkebunan, ya, maupun dari segi nelayannya. Selanjutnya maju. Apabila Desa Kamboja ini sudah dikenal dari segi agamanya dan sudah sejahtera, saya rasa kemajuan itu sangat mudah untuk tercapai, seperti itu. Maka untuk mewujudkan visi ini, misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa Kamboja. Bapak Ibu, pada dasarnya pemerintah desa ini adalah pelayan bagi masyarakat desanya yang memerlukan
memerlukan bantuan dari pemerintah desa. Maka kunci utama itu adalah pelayanan terhadap masyarakat. Apabila pelayanan sudah baik dan sudah memuaskan masyarakat, saya rasa tidak ada yang namanya kritik dari masyarakat, karena masyarakat merasakan puas dari pelayanan pemerintah. Maka hal yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan dengan cara yang pertama yaitu membenahi tata ruang kantor pemerintah desa Kemujan. Saya bercita-cita ketika saya dipercayai Bapak Ibu menjadi kepala desa, saya akan membenahi tata ruang kantor desa. Kita akan buat atau menempelkan, ya, misalnya di ruangan ini kasih pemerintahan, tugasnya siapa, orangnya siapa, fungsi dan tugasnya apa saja, seperti itu. Jadi tata ruang pemerintah itu tertata dengan baik. Ketika ada masyarakat yang datang, jadi masyarakat tidak bingung lagi. Oh, ini kasih pemerintahan, oh ini ruangan bendahara, ya, lengkap dengan tugas dan fungsinya. Jadi ketika masyarakat berurusan ke kantor desa, masyarakat tidak bingung lagi. Oh, misalnya kalau mau bertanya tentang membuat KTP, oh saya ini harus menghadap orang ini, ya, di ruangan ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kebingungan lagi bagi masyarakat. Ketika masuk kantor desa, masyarakat itu tidak bingung lagi mau ngagak siapa, kalau bahasa gitu kan, mau ngagak siapa, mau ketemu siapa. Jadi sudah jelas seperti itu. Kalau tata ruang kantor pemerintah sudah teratur dengan baik, maka yang selanjutnya harus perangkat desanya yang harus baik dalam berkata, baik dalam menangani atau melayani masyarakat desa Kemujan. Maka saya akan memerintahkan perangkat desa untuk berlaku dengan bahasa yang sopan, cepat dan tepat dalam menangani keperluan masyarakat desa Kemujan. Dan saya juga akan membina dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa Kemujan mengenai tugas dan wewenangnya, ya. Kita akan memberikan pelatihan atau membina perangkat desa Kemujan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuannya agar perangkat desa ini memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika mereka sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing, saya yakin, ya, mereka akan melayani masyarakat desa Kemujan dengan baik dan benar dan dengan cepat, tidak bertele-tele lagi. Yang selanjutnya, karena ini sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang ini zamannya teknologi, saya akan membuat situs web desa, ya. Tujuan situs web desa ini yaitu untuk mempermudah masyarakat ini dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pemerintah. Jadi masyarakat desa Kemujan tidak perlu lagi yang ada di Kemujan Baru, tidak perlu lagi pergi ke kantor desa, ya. Melewat dari situs web desa ini, masyarakat yang jauh-jauh bisa melihat perkembangan dari desa kita melalui situs web desa ini. Masyarakat bisa mengetahui, misalnya mau berurusan, mau nanyakan misalnya apa sih syarat-syarat dalam membuat KTP, di situs web desa itu akan kita jelaskan syarat membuat KTP itu apa-apa saja. Misalnya untuk memperbarui KK itu apa-apa saja, di situs web itu akan kita masukkan syarat-syarat. Jadi pemerintahan atau masyarakat desa Kemujan ini tidak perlu lagi bertanya mengenai keperluan itu ke kantor desa. Mereka harus sudah melihat dari web, lewat dari HP, mereka sudah tahu. Ketika datang ke kantor desa, mereka sudah membawa syarat-syaratnya gitu. Tidak kerja 2-3 kali baru bahasa gitu, ya. Seperti itu. Selanjutnya saya juga bercita-cita, karena ini sudah kemajuan zaman juga, saya juga menyediakan nantinya fasilitas WiFi di kantor desa yang bisa diakses masyarakat desa Kemujan yang memerlukan, seperti itu, ya. Karena ini udah kemajuan zaman, ini harus perlu yang namakan WiFi di kantor desa ini. Ketika ada masyarakat yang berurusan, nah, masyarakat bisa mengakses WiFi desa tersebut. Yang selanjutnya, misi yang kedua yaitu transparansi anggaran, ya. Saya akan transparansi anggaran, baik itu anggaran program bantuan maupun keuangan desa. Dengan cara yang pertama yaitu menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa Kemujan mengenai anggaran desa melalui baik itu musyawarah secara lisan
maupun secara tulisan, ya. Yang kedua, agar transparansi anggaran ini, saya akan membuat papan informasi di depan kantor desa dan di masing-masing dusun. Saya akan buat papan informasi, dan di papan informasi itu akan kita cetakkan baliho atau kita tempelkan segala informasi yang berkaitan dengan program bantuan maupun keuangan desa, ya. Tujuan ini yaitu untuk menekan angka kecurigaan dari masyarakat desa Kamboja, ya. Hari ini bukan saya menjelek-jelekan pemerintah desa sekarang. Hari ini masyarakat berkeluh kesah, ya, mengenai transparansi anggaran ini, karena mereka kurang mengetahui segala informasi mengenai keuangan desa, ya, karena tidak ada ditempelkan atau gimana. Jadi untuk mengantisipasi itu atau untuk mengembalikan nama baik pemerintah desa Kamboja, saya akan membuat papan informasi di setiap dusun, di depan kantor desa juga. Semuanya kita tempelkan, baik itu dengan keuangan desanya, baik itu struktur desanya, orang-orang yang bekerjanya kita tempelkan. Jadi masyarakat tidak bertanya lagi, misalnya ketua ibu PKK itu siapa, tidak tahu dia, kan. Kita tempelkan semuanya itu, ya. Ketua LPMD siapa, tidak tahu siapa anggotanya, kita tempelkan nanti di situ. Jadi tidak ada masyarakat ini bertanya-tanya lagi seperti itu. Dan selanjutnya misinya itu meningkatkan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur skala prioritas yang diperlukan masyarakat desa Kamboja. Jikalau saya menjadi kepala desa, saya akan membangun dan memperbaiki infrastruktur pembangunan dalam segala bidang, ya. Baik itu dari segi bidang jalannya, saya akan melanjuti dan membangun, tapi yang skala prioritas masyarakat, ya. Namakan skala prioritas ini, kita sebelum menentukan kebijakan dalam membangun, kita harus diawali dengan musyawarah, seperti itu. Yang kedua, bermusyawarah kepada seluruh masyarakat desa Kamboja dalam menentukan pembangunan infrastruktur skala prioritas, ya. Saya rasa kalau segala kebijakan dilandasi dengan bermusyawarah, insya Allah akan menekan angka kecurigaan dari masyarakat itu sendiri. Dan insya Allah pembangunan itu pun akan terencana dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat desa Kamboja ini kalau dalam membangun atau menentukan kebijakan itu selalu dilandasi dengan bermusyawarah. Saya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota maupun provinsi dalam hal pembangunan infrastruktur untuk desa Kamboja ini, ya. Karena dalam hal membangun ini desa Kamboja tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Kalau hanya berdiri sendiri mengharapkan anggaran desa saja dalam membangun ini tidak akan mudah, ya. Perlu waktu lama dalam membangun desa ini. Maka perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di pemerintahan kabupaten maupun provinsi. Waktu tersisa 3 menit. Saya juga akan bekerja sama dengan 3 desa ini kalau saya terpilih, yaitu Satai Lestari, Tanjung Satai, menanggapi masalah yang sekarang ini selalu kita hadapi, yaitu jalan di desa Kamboja Baru menuju ke Teluk Batang. Karena hal ini tidak bisa hanya dititikberatkan kepada desa Kamboja saja. Memang desa Kamboja ini itu merupakan wilayah mereka di jalan yang tersebut, tapi agar mempercepat proses pembangunan ini perlu dilakukan kerjasama antara 3 desa ini dalam hal untuk menjuluk, kalau bahasa itu, menjuluk ke pemerintah kabupaten maupun provinsi dalam hal ini. Yang keempat, saya akan memberdayakan dan membina para sarjana dan pemuda desa Kamboja dengan membentuk Karang Taruna Desa Kamboja, Bapak Ibu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini, generasi muda di desa Kamboja ini sumber daya manusianya sudah tinggi-tinggi, ya. Banyak yang sudah sarjana. Mungkin Bapak Ibu anak-anaknya sekarang sudah ada yang duduk di bangku kuliah, sudah ada yang lulus, ya. Maka dari itu perlu kita berikan wadah atau kita bentuk wadah bagi pemuda-pemuda generasi muda ini, penerus desa Kamboja ini, untuk berkreasi, berinovasi untuk memajukan desa Kamboja ini. Kita berilah mereka itu wadah untuk melakukan atau
menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ya. Waktu tersisa 1 menit. Ini waktunya nih kurang lama nih ya. Masih banyak nih sebenarnya. Singkat ya. Oke lah ya. Oke, karena waktu yang singkat ini saya percepat ya. Yang kelima, meningkatkan dan memelihara nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat desa Kamboja. Dengan cara ketika saya terpilih dari desa, saya akan membentuk guru ngaji di setiap dusun yang dibiayai oleh pemerintahan desa ya. Bapak Ibu, kita lihat anak-anak kita sekarang ini ya, generasi-generasi mudanya sudah jauh dari kata nilai-nilai agama ya. Mereka sudah disibukkan yang namanya gadget HP. Siang malam main HP itu lupa makan ya. Maka tapi kita tidak bisa nyalahkan mereka ini. Mereka ini melakukan main HP ini karena tidak kita arahkan ke hal-hal agama ya. Dengan kita bentuk guru ngaji, guru ngaji nah yang mengakomodir generasi-generasi muda ini untuk mengaji dan belajar agama. Ya, waktu selesai. Ya kan? Ya. Ya, aplaus untuk Pak Robi.